Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Jadi kita langsung masuk ke presentasi ketiga tentang pharmacological treatment of SLA in pregnancy yang akan dibawakan oleh Dr. Suheni Nini, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Dr. Heni ini merupakan staf dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ya, Divisi Kedokteran Feto Maternal. Kami persilakan Dr. Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya yang mau saya sampaikan ini secara garis besar tadi sudah dibahas oleh Dr. Erik dan juga Dr. Aldi. Cuman mungkin saya akan menambahkan secara lebih mendetail tentang masing-masing obat yang boleh diberikan pada saat hamil dan mana yang tidak boleh diberikan pada saat kehamilan. Kalau kita lihat di sini, jadi yang paling penting sekali, tadi sudah dijelaskan bahwa penata laksanaan SLA pada kehamilan, yang paling penting adalah pada saat sebelum kehamilan atau pada saat konsepsi, di mana sudah dijelaskan juga oleh pembicara sebelumnya bahwa di situ kita perlu mengevaluasi bagaimana kondisi SLE-nya, kemudian obat-obatan yang telah diberikan itu apa saja, kemudian adanya organ-organ lain yang terlibat itu juga harus dievaluasi, sehingga pada saat prekonsepsi itu akan menentukan apakah pasien dengan SLE ini boleh hamil atau tidak. Seandainya dia boleh hamil, maka obat-obatan apa yang diperbolehkan diberikan pada saat kehamilan. Dan apabila sebelumnya itu obat itu tidak boleh diberikan, maka harus diganti dengan obat-obatan yang aman diberikan pada saat kehamilan. Kemudian apabila dia kondisinya aktif, maka kehamilan sebaiknya ditunda dulu. Dan apabila dia kondisinya severe, memang tidak disarankan untuk hamil terlebih dahulu. Kemudian pada saat kehamilan, sama, terutama untuk pemberian obat-obatannya harus diperhatikan yang direkomendasikan pada saat kehamilan, dan juga setelah persalinan juga ada hal yang harus diperhatikan. Ini adalah prinsip pengobatan pada pasien dengan SLE, di mana yang pertama adalah mencegah dan menekan aktivitas daripada penyakit, kemudian meminimalkan efek dari pengobatan yang kita berikan kepada janin, efeknya terhadap fetus harus kita perhatikan, kemudian keseimbangan risiko dan benefit yang kita dapatkan dari pengobatan tersebut, dan yang paling penting adalah multidisciplinary, pendekatan multidisipliner untuk pasien dengan SLE, baik dengan rheumatologis kalau memang dia ginjalnya terlibat dengan nefrologis, dan dokter pediatri juga terlibat. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau kita lihat di sini secara garis besar, pengelompokan pertama adalah obat-obatan yang direkomendasikan pada saat kehamilan, boleh diberikan pada saat kehamilan. Kemudian yang boleh diberikan secara selektif pada kehamilan. Yang berikutnya itu adalah obat-obatan yang kita harus sangat berhati-hati karena memang masih sedikit sekali data yang ada, penelitian yang dilakukan terkait obat-obatan tersebut, dan obat-obatan yang tidak boleh diberikan pada saat kehamilan. Yang pertama adalah hidroksikloroquine. Ini adalah first line terapi pada SLE dengan kehamilan. Dia merupakan immunomodulator. Hidroksikloroquine terbukti aktif, efektif mengontrol aktivitas penyakit. Dia juga terbukti mencegah flare, di mana tadi disebutkan oleh Dr. Aldi
kemungkinan terjadinya flare pada SLE pada kehamilan sekitar 15 atau 16% sampai yang paling tinggi sekitar 60 sekian persen terjadi flare pada saat kehamilan. Kemudian pemberian hidroksikloroquine ini tidak menyebabkan komplikasi berupa abortus dan juga tidak mempengaruhi angka terjadinya malformasi kongenital. Pada pasien dengan antiro atau LA positif, dia menurunkan risiko terjadinya congenital heart block. Yang kedua adalah low dose aspirin, tadi juga sudah dijelaskan juga, sebaiknya dia segera diberikan. Dia memang diberikan untuk mencegah preterm, preeklamsia dan IUGR, sebaiknya diberikan sebelum usia kehamilan 16 minggu dan terbukti aman. Kemudian ini adalah obat-obatan yang diberikan secara selektif pada saat kehamilan. Yang pertama glukokortikoid. Glukokortikoid disarankan memberikan dosis yang serendah mungkin, dosis efektif yang paling rendah dengan dosis 7,5 mg per hari. Kemudian pemberian glukokortikoid ini juga dikatakan tidak ada kaitannya dengan malformasi kongenital. Kemudian prednisolon ini juga dia sedikit sekali atau kecil sekali dia mencapai aliran darah di fetus, sehingga dia tidak menyebabkan efek yang yang dia tidak membahayakan pada fetusnya. Kemudian ini adalah pemberian steroid pada SLE secara umum, di mana kalau pada yang kondisi yang lebih berat maka pemberian methylprednisolone injeksi itu disarankan. Yang berikutnya adalah pemberian NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Ini diberikan untuk mengobati gejala-gejala yang timbul, bisa artralgia, bisa kemudian yang sering terjadi pada banyak sekali keluhan yang simptom yang atau gejala yang muncul pada ibu hamil dengan SLE. Dia hanya sebuah pemberian terapi untuk simptomatis. Dan disarankan hanya diberikan dalam jangka waktu pendek untuk mengurangi gejala saja. Yang paling sering digunakan di sini adalah ibuprofen. Ibuprofen yang paling sering digunakan. Jadi kalau gejalanya sudah berkurang, sebaiknya dihentikan pemberian NSAID. Yang berikutnya adalah pemberian obat-obatan imunosupresan. Pemberian obat-obatan imunosupresan ini diberikan apabila sudah mulai didapatkan keterlibatan dari organ-organ mayor pada SLE pada pasien tersebut, dan respon terhadap steroid dia kurang bagus, maka akan dikombinasi dengan pemberian obat-obatan imunosupresan. Dikatakan yang aman untuk ibu hamil yang pertama adalah Satiprin. Ini dosis normalnya sekitar 2-3 mg per kilogram berat badan per hari, tetapi pada ibu hamil tidak boleh diberikan lebih dari 2 mg per kilogram berat badan per hari. Ini sering digunakan pada lupus nefritis dan biasanya dikombinasikan dengan pemberian steroid. Makanya dia disebut juga sebagai steroid sparing agent pada pasien SLE. Imunosupresan yang kedua adalah golongan calcineurin inhibitor. Yang aman diberikan pada ibu hamil adalah tacrolimus. Ini juga sering digunakan pada lupus nefritis, dan satu golongan dengan tacrolimus ini yang sering dipakai adalah siklosporin. Siklosporin memang kategori C, tetapi dari beberapa penelitian yang dilakukan ternyata pemberian siklosporin ini dikatakan tidak memberikan dampak yang serius pada ibu maupun janinnya. Kemudian pemberian yang sering dipakai juga pada kehamilan adalah pemberian obat-obatan antihipertensi. Yang aman diberikan adalah labetalol, metildoppa, dan nifedipin. Ini yang aman. Untuk golongan ACE inhibitor itu tidak boleh diberikan pada saat kehamilan. Nah, ini adalah obat-obatan yang masih sangat sedikit sekali penelitian yang dilakukan pada obat-obatan tersebut, yaitu dengan B-cell terapi yang targetnya pada sel B.
yang tadi disampaikan oleh Dr. Erik bahwa pada SLE itu adalah terjadinya hiperaktif dari sel B dan sel T. Nah, belimumab ini targetnya adalah pada sel B. Dan ada dua jenis obat yang diperbolehkan diberikan pada saat kehamilan, tapi harus dengan kondisi yang sangat hati-hati, dan ini diberikan pada SLE yang moderate sampai dengan severe. Untuk yang moderate bisa diberikan belimumab, sedangkan pada severe, kondisi yang severe, rituximab terbukti efektif diberikan. Kemudian ini adalah obat-obatan yang tidak boleh diberikan pada saat kehamilan, yaitu siklofosfamid, mycophenolate mofetil, metMTX, dan leflunomid. Dari keseluruhan yang sudah saya jelaskan tadi, saya merangkumnya dalam tabel ini berdasarkan golongan obatnya. Di sini bisa dilihat obatnya ini diberikan pada saat conception, pada saat kehamilan, dan pada saat menyusui. Di sini sudah kami berusaha untuk merangkumnya, obat-obatan mana yang boleh. Jadi seperti contoh untuk NSAID, sebaiknya kapan dihentikan, kemudian pada kehamilan bagaimana, dan pada saat menyusui bagaimana. Kemudian kortikosteroid untuk imunosupresan yang diperbolehkan, di situ juga bisa dilihat pada tabel tersebut. Ini juga kelanjutannya. Jadi contoh misalkan di sini untuk belimumab dan rituximab, memang dia masih belum ada data yang cukup, penelitian yang cukup untuk mendukung pemberian obat ini. Cuman memang terbukti dia tidak memberikan efek yang merugikan untuk ibu maupun janinnya. Makanya sekarang penelitian banyak sekali yang fokus pada penggunaan obat-obatan tersebut. Ini adalah pemberian antihipertensif yang boleh diberikan, pemberian antikoagulan, dan antiplatelet agent. Jadi dari semua yang saya sebutkan tadi ini, saya berusaha untuk membaginya menjadi 3 kelompok. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.